Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Farid Hidayatullah, NIM dikenal 1, 12, 12. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UAS Jarkom. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait IP configuration dari semua server atau PC ini. Jadi yang pertama yang saya jelaskan yaitu mengatur IP configuration dari mail server. Jadi caranya yaitu langsung kita buka, kemudian pilih desktop, kemudian pilih IP configuration. Di sini kita isi alamat address-nya sesuai dengan alamat address yang ada di sini. Jadi miliknya main server alamat address-nya itu 11.5. Jadi kita samakan yang ada di sini 11.5. Kemudian subnet mask-nya otomatis akan terisi. Kemudian gateway-nya saya buat 1. Kemudian DNS servernya saya buat 2. Kemudian yang kedua yaitu miliknya IP configuration miliknya DNS server. Caranya juga tetap sama. Terus di sini alamat address-nya seperti ini, kemudian subnet mask-nya otomatis akan terisi. Gateway-nya default, DNS servernya default. Kemudian yang selanjutnya yaitu miliknya PC Falcon. Miliknya PC Falcon alamat address-nya seperti ini. Kemudian subnet mask-nya juga otomatis terisi, gateway-nya tetap 1, kemudian DNS servernya yaitu 10. Kemudian miliknya PC Eagle juga sama, default gateway-nya 1, DNS servernya 10, kemudian alamat address-nya seperti ini. Kemudian miliknya PC Hawk juga sama, alamat gateway-nya 1, DNS servernya 10. Jadi DNS server ini yang menghubungkan ke sini, ke server DNS ini. Seperti itu. Sama dengan default gateway-nya juga sama. Jadi yang menghubungkan ke sini, ke server. Selanjutnya yaitu klien 1. Untuk klien 1 di sini saya menggunakan DHCP. Jadi akan otomatis terisi ketika menggunakan DHCP. Jadi alamat address-nya, kemudian subnet mask-nya, kemudian gateway-nya, servernya otomatis akan terisi. Begitupun juga yang klien 2 akan otomatis terisi. Kemudian selanjutnya yaitu miliknya PC 2 juga sama, alamat address-nya seperti ini, kemudian gateway-nya juga 1. Kemudian miliknya PC 1 juga sama, gateway-nya 1, kemudian alamat address-nya seperti ini. Sebelumnya saya sudah mengkonfigurasi semuanya, jadi saya tinggal menjelaskan. Kemudian yang selanjutnya itu miliknya server internet server juga sama, alamat address-nya seperti ini sesuai dengan yang di tabel tadi. Kemudian subnet mask-nya juga sama, kemudian gateway-nya 1 dan servernya default. Selanjutnya miliknya router. Ini miliknya router Surabaya. Jadi untuk mengkonfigurasi alamat router ini kita menggunakan ini. Kita menggunakan interface. Jadi kita harus mengisi alamat address-nya sesuai dengan interface yang ada di sini. Di sini alamat interface-nya ada fast Ethernet atau serial. Untuk serial itu ke samping seperti ini untuk serial. Kemudian untuk fast internet itu ke bawah, menjalur ke bawah. Untuk serial ke samping. Jadi seperti ini. Oh, mohon maaf.
Untuk yang ke samping itu namanya fast Ethernet, kemudian yang ke bawah itu serial. Kebalik maksud saya. Kita langsung saja untuk mengisi, yaitu fast Ethernet. Alamat address-nya seperti ini sesuai dengan yang di tabel, kemudian subnet masknya juga akan otomatis terisi. Sebetulnya selain mengisi langsung di sini, bisa menggunakan CLI seperti ini. Tapi saya menggunakan yang mengisi langsung yang di sini. Kemudian yang fast Ethernet 1 ini kemudian kita sesuaikan dengan yang di tabel. Kemudian subnet masknya juga akan otomatis terisi. Kemudian serial juga sama, subnet masknya akan otomatis terisi. Selanjutnya kita pindah ke router Semarang sesuai yang di tabel. Untuk router Semarang ini ada dua serial, jadi ada ini serial ke kanan dan serial ke kiri. Jadi untuk serial ini menyamping ke kanan dan ke kiri. Untuk Semarang ini memiliki dua interface, yaitu serial 2 dan serial 3. Untuk serial 2 alamat address-nya seperti ini. Kemudian subnet masknya juga seperti ini, otomatis terisi. Kemudian serial 3-nya juga sama, akan otomatis terisi yang subnet masknya. Kemudian kita lanjut ke yang Bandung. Nah, kalau di Bandung ini memiliki 3, yaitu fast Ethernet 0, 1, dan juga serial 2. Ini serial yang ke kiri. Fast Ethernet di sini menggunakan alamat address seperti ini, kemudian subnet masknya. Kemudian yang ke 1 juga menggunakan alamat seperti ini, kemudian yang serial juga. Dan jangan lupa mengaktifkan tombol on yang ada di pojok kanan atas. Selanjutnya, setelah menjelaskan terkait IP configuration, saya lanjut membahas terkait soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 adalah tambahkan setting PAT dengan IP 202.156.178.5 pada router Bandung, sehingga network PC1 dan PC2 dapat terhubung ke internet server dan memiliki akses public IP. Sebelumnya saya sudah mencoba, jadi saya akan mencoba ulang. Kita klik Bandung, kemudian kita klik CLI, kemudian kita ketikkan perintah IP DHCP full client. Ya, kemudian kita masukkan networknya 172.31.5.0 sesuai yang di soal. Kemudian kita masukkan juga subnet masknya dan kita klik enter. Kalau ini berhasil, maka jaringan yang ada di sini berwarna hijau. Kalau gagal, berarti masih berwarna merah. Sebelumnya saya sudah mencobanya dan berhasil, jadi di sini berwarna hijau. Setelah itu kita lanjut untuk soal kedua. Setting DHCP pada subnet 10.30.5.0 sehingga klien 1 dan klien 2 mendapat IP secara otomatis. Kita membuka router Surabaya, kemudian langsung kita klik CLI di sini.
Kemudian kita ketikkan sama seperti tadi, IP DHCP pun Surabaya. Setelah itu kita masukkan URL-nya sesuai yang di soal. Kemudian submit mask-nya. Kemudian kita masukkan juga DNS servernya. Pakai tanda penghubung. Setelah selesai kita klik N. Jadi untuk melihat gagal tidaknya kita membuka klien PC klien satu ini, kita membuka IP configuration. Jadi kalau misalkan perintah itu tadi gagal, maka ada tulisan di samping kanan atas, yaitu tulisannya IP configuration gagal. Jadi gagal mengkonfigurasi IP. Ketika kita memilih ke DHCP seperti ini. Nah, jadi ketika sukses atau sukses, maka akan ada tulisan seperti ini, DHCP request successful. Kalau gagal, maka akan ada tulisannya gagal. Begitupun PC yang klien 2. Nah, seperti ini klien 2, DHCP request successful. Jadi sukses. Sebelumnya kan ada tulisan sebelum sukses itu berarti gagal. Itu masih loading. Jadi addressnya dan subnet masknya belum muncul. Itu tadi contoh yang gagal yang sebelumnya. Jadi kalau gagal, address sama subnet masknya tidak muncul. Kemudian saya akan lanjut membahas soal yang ketiga. Daftarkan PC Hawk, Eagle, Falcon ke DNS server yang di sini dan mail server. Untuk domain mail server gunakan domain @emailku.com. Kita akan menambahkan yang di DNS server terlebih dahulu. Jadi kita klik DNS server, kemudian pilih service, kemudian pilih DNS. Sebelumnya saya sudah menambahkan PC, ketiga PC yaitu Eagle, Falcon, dan Hawk. Caranya itu kita klik nama di sini, misalkan namanya Hawk, kemudian alamat addressnya sesuai alamat address yang di Hawk ini. Kita copy, kita paste di sini, kemudian kita add, maka akan muncul yang di sini. Begitupun juga yang Falcon sama yang Eagle. Setelah saya menambahkan ketiganya di DNS server, kemudian saya juga akan menambahkannya di mail server. Caranya yaitu sama, kita klik service, kemudian buka email. Nah, di sini saya pakai domain, yaitu domainnya bernama emailku.com. Jadi tidak usah pakai add, langsung emailku.com. Kemudian di sini kita klik usernya yaitu user nama dari PC-nya tersebut. Jadi misalkan di sini saya ketik Hawk, kemudian passwordnya yaitu Hawk 123, kemudian kita klik close, maka akan muncul di sini. Contohnya seperti ini. Jadi saya menggunakan user Falcon, passwordnya Falcon 1. Nah, setelah saya mengkonfigurasi ke mail server, kemudian saya mengkonfigurasi ke PC masing-masing. Jadi caranya itu membuka email, kemudian konfigur email. Jadi di sini saya ketikkan nama yang tadi saya masukkan ke dalam mail server, nama Hawk, kemudian email addressnya hawk@emailku.com, kemudian ini mail server, jadi alamat mail server. Kemudian di sini kita klik username-nya yang saya buat
daftar di mail server tadi, kemudian passwordnya, kemudian kita klik save. Begitupun yang di Eagle juga sama konfigurasinya seperti ini, kemudian yang di Falcon juga sama seperti ini. Nah, untuk mengetesnya, saya akan mencoba mengirim email dari PC Falcon ke PC Hawk. Caranya kita klik email, kemudian kita klik email yang di PC Falcon, kemudian klik compose, kemudian klik to hawk@emailku.com. Kemudian subjeknya saya misalkan ABCD, kemudian isinya saya buat tes, kemudian saya kirim. Nah, maka akan bertuliskan send success atau sukses. Untuk melihatnya, kita membuka ke PC Hawk. Kita mengklik menu email tadi, kemudian kita klik receive. Nah, di sini maka akan muncul email yang tadi saya kirim dari falcon@emailku.com. Isinya juga sama, tes, waktunya juga sama. Jadi kurang lebih seperti itu untuk soal nomor 3, mendaftarkan PC ke DNS server dan mail server. Kemudian untuk menjelaskan soal nomor 4, jadi untuk soal nomor 4 adalah gunakan konfigurasi routing protokol OSPF untuk masing-masing router agar setiap subnet dapat terhubung. Jadi yang pertama itu men-setting OSPF pada setiap router Surabaya, router Semarang, dan router Bandung. Caranya yaitu klik router, kemudian menu CLI, kemudian ketik perintah yang pertama yaitu router OSPF 1, kemudian yang kedua yaitu net atau network 192.168.1.0 sama subnet masknya, kemudian area 1. Dimasukkan ketiga-tiganya dari IP router tersebut, kemudian sama subnetnya juga, subnet masknya juga. Yang Semarang juga sama seperti itu, jadi memasukkan IP-nya sama subnet masknya dan area 1. Dengan Bandung juga sama, masukkan IP-nya sama subnet masknya. Kemudian hasil testing OSPF dari klien 1 ke PC 1. Hasilnya seperti di laporan tersebut. Jadi ini adalah hasil dari testing OSPF mulai dari klien 1 ke PC 1. Mulai dari klien 1 kemudian ke PC 1. Itu tadi penjelasan dari saya terkait tugas UAS jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.